Kembali disergap pemirsa ditinggal berbelanja uang puluhan juta rupiah serta handphone milik warga Tambora, Jakarta Barat diambil pencuri. Korban pergi ke pasar di dekat tempat tinggalnya tanpa mengunci pagar maupun pintu rumah. Pelaku pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV ini seorang pria masuk ke rumah warga Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat setelah mengetahui pintu pagar tak terkunci. Diduga pelaku mengetahui pemilik rumah baru keluar pergi ke pasar yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Selang 1 menit, pelaku telah keluar dari rumah korban. Korban menyadari terjadi pencurian di rumahnya setelah pulang dari pasar mencari handphone, namun tidak ditemukan. Uang segepok yang disimpan dalam lemari plastik ternyata juga hilang. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi karena warga di lingkungan Jalan Jembatan Besi sering kehilangan barang berharga. Aku masih santai duduk sini minum kopi. Udah minum kopi kita pikir mau telepon. Kok HP-nya diginiin, itu casnya digituin. Iya aku sampai cari-cari kok nggak ada gitu. Cari di kamar, tanya cucu, tanya anak juga nggak ada gitu. Iya aku jadi berhakang, duitnya masih ditutup loh. Pintunya terkunci? Ditutup lagi, iya. Digembok gak? Enggak digembok, cuma ditutup aja. Aku pergi juga enggak digembok, ditutup aja gitu. Sebaiknya tetap selalu waspada dalam menjaga keamanan tempat tinggal. Kemanapun pergi, meski di dekat rumah, pintu selalu dikunci untuk menghindari tindak kejahatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pejabat di Wonosobo, Jawa Tengah menjadi korban pemerasan 25 juta rupiah oleh 3 oknum wartawan. Pelaku menakuti korbannya terkait kejanggalan laporan keuangan BPK tahun 2019. Kartu pers, HP dan uang tunai serta proposal jadi barang bukti yang disita polisi pada kasus pemerasan dilakukan oleh 3 oknum wartawan di Wonosobo, Jawa Tengah. Ketiga pelaku dari media online di Surakarta namun tak terdaftar di Dewan Pers. Mereka dibekuk oleh tim Saber Pungli Polres Wonosobo dalam operasi tangkap tangan. Awalnya para pelaku mendatangi seorang pejabat Pemkab Wonosobo dan berdalih menemukan kejanggalan pada laporan keuangan BPK tahun 2019. Padahal kejanggalan temuan BPK tersebut telah diselesaikan korban dengan pengembalian uang kelebihan bayar ke kas negara. Merasa akan diperas oleh korban, pelaku melaporkan kasusnya ke polisi. Saat ditangkap, para pelaku berdalih uang 25 juta rupiah merupakan kerjasama pemasangan iklan. Yaitu mereka menakut-nakuti bahwa adanya temuan LHP, BPK dari APBD Wonosobo. Temuan inilah yang akan mereka ekspos. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didonino Hartono melaporkan. Mirsa, wanita yang dibunuh suaminya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ternyata sebelumnya sempat berkelahi dengan pelaku di gubuk persawahan. Pembunuhan dilakukan karena pelaku cemburu istrinya bertemu dengan mantan suaminya. Pelaku merupakan suami ketiga korban. Dalam video amatir ini, warga mengangkat mayat Lince Buktu di areal persawahan Buangin, Sabang, Luwu Utara dari dalam lumpur. Lince mengalami luka mengenaskan di bagian leher dan sejumlah wajahnya. Sebelum terjadi pembunuhan, menurut sejumlah warga, pasangan suami istri ini masih mengerjakan lahan sawah. Lince kemudian berlari ke pondok diikuti Mardi suaminya. Keduanya sempat berkelahi, namun warga tak menyangka Mardi akan membunuh istrinya. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi kemudian menangkap Mardi. Pelaku mengakui telah membunuh istrinya karena cemburu. Si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya. Karena si pelaku ini adalah suami keempat. Mardi yang berusia 41 tahun merupakan suami ketiga korban, di mana Lince yang berusia 46 tahun telah menikah 2 kali sebelumnya dan bercerai. Mardi mengaku selama ini merasa cemburu dan disimpan hingga terjadi pertengkaran dengan istrinya di sawah. Lince ternyata masih sering bertemu dengan mantan suaminya. Kita langsung lari kah atau bagaimana? Lari Kak. Kemana Ki? Ya mau pergi di iya saya tinggalkan memang mau pergi di polsek.
Langsung kita tinggalkan istri kita. Iya, Kita kemana? ke polsek. Bohong kita kalau ke polsek. Mau ke polsek tapi saya pikir, ya belum terus cerita mau ke polsek, aku pikir langsung balik kak, mau pergi angkat dulu. Tapi pas sampai di sana masuk saya salah lagi, dia datang kepala dusun sampai dipanggil kak. Dia terus lagi ke sana. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.